Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 ya. Kita lanjutkan pembahasan kita untuk membahas satu soal dari uji kompetensi bab 7 MC dan satu soal lagi esai untuk mengakhiri pertemuan kita pada bab 7 dinamika partikel ya. Ini part 4 dari buku Fisika Marten jilid 1 ini ya. Soal multiple choice ganjil tinggal satu nomor yaitu nomor 25. Jadi kita baca soalnya. Sebuah benda dengan massa 200 gram. Jadi benda itu massanya 200 gram ya. Kalau nanti perlu ya ini jadikan kilo. Diikatkan pada ujung tali. Ya, jadi bendanya kalau ini tali bendanya diikatkan di ujung tali bendanya. Gitu. Diputar dengan kecepatan tangensial tetap 6 meter per sekon. Jadi di mana-mana kecepatannya tetap. Kecepatan tangensial ya, kecepatan singgung atau kecepatan linear. Sehingga benda menempuh lintasan melingkar vertikal ya. Tapi lintasan melingkarnya bukan horizontal. Kalau horizontal kan begini ya. Ini horizontal ya, jadi begini. Kalau begini horizontal, ini enggak dia, vertikal ya. Jadi vertikal, jadi begini. Nah, ini. Nah, ini kan vertikal ini ya. Jadi kalau misalnya ini Anda pegang dengan tangan, ya ini ada talinya. Di ujung tali ini ada benda, massanya M. Nah ini Anda putar vertikal. Nah, vertikal. Ya. Kalau horizontal itu ini, anggaplah horizontal itu bidangnya ini. Nah, ini adalah bidang horizontalnya. Ya. Jadi ini bidang vertikalnya. Dan kecepatannya di mana-mana ini. Di sini ditanya apa? Rasio tegangan tali saat benda berada di titik tertinggi. Titik tertinggi berarti di atas sini ya. Waduh. Bentrok dia sama itu. Kalau gitu saya ya oke. Kita gambar ulang lah ya. Kita gambar ulang jadi Anda sudah tahu pokoknya ini begini. Nah, ya. Ini lingkarannya, ini talinya ini. Nah, talinya yang ini. Nah, ini adalah titik terbawah. Nanti di sini adalah titik tertinggi, ya. Ini pusatnya. Ya, ini titik tertinggi, titik teratas lah. Ya. Ini bendanya di sini, bendanya ya. Ini bendanya di sini. Ya. Nah, Anda sudah tahu, jadi horizontalnya yang ini ya. Anda sudah tahu, kita harus gambar gaya yang bekerja pada benda. Ya, gaya apa saja yang bekerja pada benda. Anda sudah tahu ada 4 ya. Yang pertama gaya berat, selalu tegak lurus ke bawah. Jadi kalau dia di sini, dia gaya beratnya akan ke bawah. Di sini ya, mg, masanya m kan. Di sini pun sama, mg. Ya. Di atas tetap berat benda ini mg. Ya. Kemudian yang kedua, kalau dia kontak, maka akan ada gaya normal, dan kalau gaya kontaknya kasar ada gaya gesek. Ini gaya kontak dengan bidang ya. Dengan bidang. Nah, masalahnya benda ini tidak kontak, tidak ada kontak dengan bidang, ya. Ya, jadi dia hanya dengan tali, ya ini tali ini. Ya. Ini kalau Anda putar kan yang ini tali ini, gitu. Ya, jadi dia kontaknya hanya dengan udara sehingga gaya normal tidak ada, otomatis gaya gesek juga nggak ada. Kemudian gaya keempat, kalau ada tali pasti ada tegangan tali. Nah, ketika dia di bawah, tegangan tali pasti akan ke atas, ya. Ketika dia di bawah, tegangan tali pasti ke atas, ya, pasti ke atas. Kita sebut aja TB, tegangan tali di bawah. Ke atas di sini akan ke bawah kan, karena dia tegang dalam dua arah kan. Nah, ketika dia ada di atas, ujung tali yang satu di sini kan dia akan tegang di ujung-ujung ini kan. Di sini akan ke atas, di sini akan ke bawah. Jadi di sini tegangan talinya ke bawah. Ya, kalau di sini tegangan talinya ke atas. Karena talinya yang ini. Ya, kalau yang ini talinya yang ini. Nah, ini ke atas. Ini ke bawah, TA. Nah, begini. Ya, itulah gaya yang bekerja pada benda ya. Ya, ada 2, satu gaya berat, tegangan tali. Gaya berat, tegangan tali. Oke. Itu yang pertama. Kemudian Anda disuruh bandingkan berapakah
tegangan tali saat benda berada di titik tertinggi. Yang ini berarti TA dibandingkan tegangan tali saat ada di titik terendah, TB. Rasionya berapa ini? Nah, seperti Anda tahu, suatu benda menempuh gerak melingkar, pasti ada gaya sentripetal. Ya, pasti ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah gaya yang mengarah dalam arah radial. Ya, radial itu artinya menuju ke pusat atau meninggalkan pusat. Ya, jadi kalau Anda lihat untuk benda di sini, maka arah radialnya itu yang ini. Ya, arah radialnya yang ini. Nah, ini arah radial. Gitu. Dan hanya ada dua kan? TB dan MG. TB dan MG. Ya. Di sini arah radialnya juga ini. Ya. Ini kan pusat nih. Jadi arah radial begini. Jadi gaya radialnya ada dua juga, TA dan MG. Nah, kemudian teknik berikutnya selalu kita menyamakan gaya sentripetal dengan gaya sentripetal. Ini adalah asal dari gaya sentripetal itu ada apa? Kemudian ini rumus. Kalau rumusnya Anda sudah tahu kan? mv kuadrat per R. mv kuadrat per R. Nah, sekarang Anda lihat. Sebuah benda dengan massa 200 gram. Kalau kita perlu nanti jadikan kilo. Tapi di sini kayaknya nggak perlu massa. Ya, massanya bisa dicoret karena rasio. Ya, yang ditanya ini rasio nanti. Massanya bisa dicoret. Atau enggak, kita nggak tahu ya. Belum tentu bisa dicoret. Jadi ini 0,2 kilo. Gitu ya. Diputar dengan kecepatan tadi Anda sudah tahu, kecepatannya tetap. Jadi di sini taruhlah muternya begini. Nah, muternya begini ya. Di sini kecepatan singgungnya ini. Ya, sebetulnya ini VB. Kalau di sini kan dia muternya gini. Nah, di sini muternya kecepatan singgungnya horizontal ke kiri, VA. Tapi katanya dengan kecepatan tetap. Jadi VB ini V. VA juga V. Ya, di mana V-nya ini adalah tetap 6 meter per sekon. Tetap. Ya, seperti itu. Dengan jari-jari 30 cm. Jadi jari-jarinya diketahui ya, dari sini ke sini itu diketahui. Dari sini ke sini itu disebut jari-jari. Diketahui 30 cm. Kalau kita sistem internasional tentu ini 0,3 meter. Gitu. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus menyamakan gaya sentripetal asal dengan gaya sentripetal rumus. Kalau rumus sudah jelas, mv kuadrat per R. V diketahui, M diketahui, R diketahui. Nah, sekarang waktu di B. Waktu di B ini. Ya. Nah, saya tulis di sini saja ya. Di sebelah kanan sini ya. Biar Anda bisa lihat. Di B. Waktu di B ini, kita harus cari gaya sentripetal asal kan. Kita samakan dengan mv kuadrat per R. Gaya sentripetal asal di titik B ini ya. Ingat, gaya sentripetal itu ini ya. Resultan antara TB dan MG. Dan arah menuju pusat itu positif. Ya, jadi arah menuju pusat itu positif. Jadi ini plus TB ya, ini positif, plus MG-nya ke bawah min. Jadi plus TB dikurangi MG itu sama dengan mv kuadrat per R. Harusnya V-nya VA ya, VB. Ya. Tapi kan VB-nya sama dengan V. Ya. Jadi ini sama dengan mv kuadrat per R. Ya, karena VB-nya sama dengan V. Tetap. Kalau beda, kita harus VB. Nah, sekarang apa yang terjadi waktu di A? Waktu di A, ini TA ini gaya radial, MG juga gaya radial. Dan dua-duanya menuju ke pusat. Jadi plus dua-duanya. Plus dua-duanya. Ya, jadi ini TA. Oh, yang mau dibandingkan TA banding TB ya. Saya terbalik, nggak apa-apa. Nanti kita salin lagi di sini ya. Jadi ini TA plus ke pusat, MG juga
plus sama dengan rumusnya sama M VA kuadrat per R ya, sama dengan karena VA-nya sama dengan V jadi M V kuadrat per R. Nah, begini. Supaya kita sama karena yang ditanya TA per TB berarti yang B-nya kita taruh di bawah sini. Ini saya salin lagi ya di sini. TB dikurangi MG sama dengan MV kuadrat per R. Nah, seperti ini ya. Maka kalau Anda lihat yang ingin dibandingkan TA banding TB. Jadi salah lagi, ini harus kita bawa lagi ke kanan ya. Ini harus kita bawa lagi ke kanan. Supaya ruas ini sisa TA saja. Ini harus kita bawa juga ke kanan. Jadi masih kurang bagus ya. Jadi ini kita harus tulis TA sama dengan, kan yang ditanya TA banding TB. Ini pindah ke sana min MG ya. Ini MV kuadrat per R. Ini MG. Jadi M-nya bisa saya keluarkan. Makanya saya bilang tadi M-nya bisa dicoret. Jadi ini V kuadrat per R. Karena M-nya keluar. Ini V kuadrat per R. Ini kurang G. Nah, seperti ini. Ya, yang ini pindah ke sini. Yang ini pindah ke sini. M-nya dikeluarkan. M. Ini jadi V kuadrat per R. Plus G. Nah, seperti ini. Maka M-nya nggak perlu ya. Jadi sebetulnya masa nggak perlu diketahui, bisa dicoret. Oke, tinggal kita hitung sekarang ya. Masukkan saja. Sudah sistem internasional V-nya 6. Jadi ini 6 kuadrat dibagi R-nya 0,3. Gravitasi kalau nggak diketahui anggap aja 10. Ini sama V kuadrat per R jadi 6 kuadrat per 0,3. Cuman ini plus 10 begini. Ya. Kemudian kita kalikan 0,3 ya. Kita kalikan 0,3 supaya nggak ada, bisa dicoret dengan ini. Kita kalikan 0,3, di sini juga dikalikan 0,3. Nah, begini ya. Sehingga hasilnya adalah 0,3 bisa dicoret dengan ini 6 kuadrat 36. 10 kali 0,3 3. 36 kurang 3 pembilangnya. Penyebutnya ini 36. Ini plus 3. Jadi 36 kurang 3 itu 33. 36 tambah 3 itu 39. Jadi hasilnya masih bisa dibagi 3. Ini 11 per 13. Maka kalau kita tulis dalam rasio, maka ini jadi 11 dibanding 13. Inilah TA banding TB ya. Inilah TA dibanding TB. Ya, karena ini kan TA, ini TB ya. Nah, ya kan? Ini TA, ini TB. Nah, jadi 11 banding 13. Jadi jawaban A ya. Jadi jawabnya itu A. Nah, sekarang kita ke soal esai nomor 42 ya. Halaman 302. Esai ini bukan MC. Ya. Sebuah ini untuk menuntaskan tips ya. Kita akan kemarin kan sudah tips ya untuk menikung di jalan mendatar licin. Nggak mungkin mendatar kasar. V kuadrat per RG, ingat ya, yang itu kan mendatar kasar V kuadrat per RG sama dengan mu S, gitu kan. Terus menikung di jalan miring, licin, V kuadrat per RG sama dengan tangen theta. Ya kan, itu. Kemudian kalau menikung di jalan miring, kasar, maka V kuadrat per RG sama dengan apa? Mu S plus tangen theta. Ya kan? Ini dengan ini jumlahkan per 1 min mu S kali tangen theta. Seperti rumus tangen. Kemudian tong setan itu V kuadrat per RG sama dengan 1 mu S. Tong setan yang melingkar itu. Bendanya ditaruh di sini. Kemudian ini diputar begini kan. Ini tong setan. Ini harus kasar dengan koefisien gesek mu S. Ini rumusnya. Nah, sekarang bagaimana rumusnya kalau seperti ini? Kita turunkan dulu rumusnya, tapi kita tidak akan gunakan rumus itu untuk ini. Karena ini soal esai. Ya, tidak boleh kita pakai rumus cepat. Nanti disalahkan sama guru ya. Esai tidak boleh pakai rumus cepat. Harus pakai rumus sesuai dengan, kecuali kalau Anda turunkan dulu rumusnya. Ya sama aja bohong kalau diturunkan rumusnya kan.
Tapi kita perlu menurunkan rumus supaya kalau nanti multiple choice mungkin Anda bisa gunakan ya. Jadi kalau Anda lihat ini ada ini di bidang horizontal ya. Jadi lingkarannya itu di bidang horizontal. Ini di bidang ini. Ya. Horizontal di kertas ini. Ini digantung ya. Atau Anda pegang gitu ya. Jadi Anda pegang terus Anda putar ya. Sehingga ini disebutnya ayunan kerucut. Ya, karena dia membentuk kerucut ya. Ayunan kerucut atau dalam bahasa ini disebut ayunan konis ya. Conical, kerucut. Bendanya ada di sini. Nah, kita lihat bendanya ada di sini ya. Misalnya kita putarlah ke sana. Berarti kan di sini ada kecepatan singgungnya ke sini kan. Nah, ini kecepatan singgungnya. Tapi horizontal ini ya. Nah, ketika dia ada di sini, Anda perhatikan arah pusatnya di sini, ya. Jadi arah pusat ke sana, sehingga arah radial itu yang ke sana. Nah, ini arah radial, ya. Maksudnya untuk benda di sini bisa ke kiri, bisa ke kanan, tapi radialnya harus begini. Jadi kalau tidak punya komponen radial, berarti tidak menyumbang ke gaya sentripetal, ya. Nah, sekarang kita lihat. Gaya berat itu tegak lurus ke bawah. Ini tegak lurus. Ya, jadi dia tidak menyumbang ke gaya sentripetal, tidak menyumbang ke gaya sentripetal. Nah, Anda lihat talinya yang ini kan? Talinya yang ini kan? Ya, ini bukan tali, ini jarak radius. Ya, ini jarak radius R ini kan? Jarak dari pusat ke benda massa M ini. Ini adalah radius. Nah, Anda lihat ini ada tali. Tali akan tegang dalam dua arah kan? Di sini dia akan arahnya ke sana. Ya, kalau kita pakai tinta hijau, dia akan ke sana. Nah, ini tegangan tali. Ya, di sini akan tegang ke bawah, gitu. Tapi kita nggak perlu, yang kita perlukan di sini. Nah, tegangan tali ini punya komponen horizontal, punya komponen radial dia ini. Kalau kita uraikan kan punya komponen radial, ya toh? Taruhlah ke arah sana itu sumbu X. Jadi ini TX. Ya, jadi TX ini yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal satu-satunya ya. Jadi TX ini yang akan sama dengan gaya sentripetal. Kan gitu. Ya, ini asalnya kan. Nanti kan gaya sentripetal apa rumusnya? MV kuadrat per R kan gitu. MV kuadrat per R. Gitu. Ya. TX itu kalau kita misalkan ini theta, berarti ini juga theta kan? Ya. Perhatikan segitiga siku-siku ini. Gitu. Ini TX ini ada di depan sudut theta. Jadi pasti T sin. Ya, T sin. Nah. Ya, pasti T sin. Karena ini T kan? Segitiga ini siku-siku. Gitu. Nah, TX ini di depan sudut theta pasti sin. Satu lagi yang ini. TY. Ya kan? TY akan ke sini. Kan kalau kita uraikan ini ada TX, ini ada TY. Nah, TY kan ini. Kalau yang satu sini, yang satu cos. TY ini T cos. Terus apa fungsinya T cos ini? T cos ini fungsinya mengimbangi MG. Supaya ketika benda kita putar tidak loncat-loncat. Ya. Jadi TY ini berfungsi mengimbangi MG. Gitu. Sehingga kalau ketika kita putar dia tidak loncat-loncat. Gitu. Nah, sekarang TY itu apa? Kalau yang satu T sin ini berarti T cos kan. T cos theta sama dengan MG. Nah, kalau yang bintang ini saya bagi dengan bintang 2, saya akan dapatkan apa coba? Kalau saya bagi bintang 1, saya bagi dengan bintang 2. Di ruas kiri T sin theta. Di ruas kiri sini T cos theta. Di ruas kanan MV kuadrat per R. Di ruas kanan sini M kali G. Nah, M-nya bisa dicoret. Sehingga kalau Anda lihat M bisa dicoret, T juga bisa dicoret. Nah, sin per cos itu tangen. Nah,
Ini V kuadrat per RG. Dapatlah rumus itu ya. Jadi kita dapat rumus TEPS untuk ayunan kerucut ya, untuk ayunan kerucut ya. TEPS untuk ayunan kerucut. Ya. Itu adalah V kuadrat per RG sama dengan tangen ya, tangen theta. Jadi perhatikan TX ya, resultan yang punya gaya sentripetal adalah TX. TX itu T sin theta. Ya. Berfungsi sebagai gaya sentripetal. Karena itu T sin theta mv kuadrat per R. Sementara TY ini mengimbangi mg. Nah, kalau kita bagi, T-nya hilang, sin per cos tangen. Ini V kuadrat. Ya, jadi hampir sama ya. Ayunan kerucut hampir sama dengan yang ini. Yang ini. Sama dengan menikung pada jalan miring licin. Ya, itu. Nah, itu tipsnya. Kita nggak akan pakai rumus ini, cuman supaya Anda tahu tipsnya kan. Kalau nanti ada ayunan kerucut, Anda bisa pakai rumus ini. Theta adalah sudut antara tali, posisi tali itu, dan arah vertikal. Oke. Kita kembali ke soal kita. Kita nggak akan pakai ini. Cuman gambar gaya ini kita pakai ya. Gambar gaya ini kita pakai. Saya nggak akan gambar lagi karena sudah. Jadi di sini M ini ada TX sebagai gaya sentripetal, gitu. TX sebagai gaya sentripetal. Kemudian di sini kalau kita uraikan, ini adalah T, yang ini tegangan tali, ya. T ini tegangan tali. Kemudian uraiannya pada sumbu Y, yang ini TY. Ya, T cos theta, saya tidak akan jelaskan lagi. Ya, theta-nya itu yang ini. Kemudian di sini ada mg. Nah, saya akan pakai diagram ini. Ya, sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan pertama, ditanya tegangan tali. Nah, Anda sudah tahu ini segitiga siku-siku kan? Ya, jadi triple Pythagoras ini. Ya, ini 30 cm, 0,3 meter. Ini panjang tali. Ingat ini jari-jari ya. Ini panjang tali, sisi miring 0,5 meter. Maka dengan dalil Pythagoras atau triple Pythagoras ini akan ketemu 0,4 meter. Ya. Theta-nya di sini. Oke. Sekarang kita pakai rumusnya. Tadi sudah kita dapat TX itu apa? Yang pertanyaan pertama tegangan tali kan? T-nya berapa? Nah, tegangan tali bisa kita dapat dari ini. Menyamakan TY dan MG. Seimbang kan? Ya, seimbang. Jadi sigma FY 0. Dari sini kita dapat TY sama dengan MG. Gitu ya. Nah, TY itu apa? T cos theta. MG. Nah, dari sini kita bisa dapat tegangan tali. Ya. Jadi tegangan tali sama dengan mg per cos theta. Ya, semua diketahui ini. Ya, semua diketahui. Anda lihat. Massa sebuah bandul bermassa 2 kilo. Jadi bandulnya massanya 2 kilo. Ya. Digantung pada seutas tali dengan panjang 50 cm. Dan seterusnya. Cos theta bisa kita cari dari sini kan? Ini, dari gambar ini. Ya, berapa cos theta? Ya. Cos theta ini sisi alas itu yang ini, sisi di dekat sudut yang ini. 0,4 meter dibagi sisi hipotenusa. Hipotenusa 0,5. Ya, jadi 4/5. Ya. Atau 0,8 lah, ya. Cos theta itu 0,8. Jadi ini tidak tahu ini 0,8. Nah, begini. Massa 2. Gravitasi kalau nggak diketahui dianggap 10. Nah, begini. Jadi, kalau kita hitung ini berapa? 2 kali 10, 20. 20, kalikan aja 10 ya. Supaya ini 0,8 kali 10 kan? Jadi 8. Nah, supaya nggak ada koma di atas, saya kalikan 10. Ini 20 kali 10. Nah, ini kalau kita coret dibagi 4, 2. Ini dibagi 4, 5.
5 kali 10, 50 bagi 2, 25. Jadi tegangan tali 25 Newton. Nah, dapat. Ya, tegangan tali 25 Newton. Oke. Jadi didapat dari sigma Fy, keseimbangan. Kemudian B, gaya sentripetal yang bekerja pada bandul. Nah, dia tanya gaya sentripetal kan? Ya, gaya sentripetal yang bekerja pada bandul. Nah, tadi Anda sudah lihat di soal kita yang waktu menurunkan rumus, gaya sentripetal itu sama dengan gaya menuju radial adalah Tx. Ini, Tx ya. Jadi gaya sentripetal itu ternyata sama dengan Tx. Tx itu apa? T cos theta. T sin theta, sorry. Sudah ya. Tx itu T sin theta. Ya, ini gaya sentripetal ditanya. Ya tinggal dihitung. Tegangan tali kan udah dihitung dari A. Makanya ini soal esai kan. Nah, ada hubungannya 25. Nah, sinus theta. Anda cari dari gambar ini. Berapa sinus theta? Anda cari dari gambar ini ya. Dari gambar ini. Sinus theta adalah sisi di depan sudut. Ya, sisi di depan sudut ini 0,3 dibagi hipotenusa 0,5. Jadi 3/5. Nah, masukkan ke sini. Kali 3/5. Jadi 15 Newton. Nah, jadi gaya sentripetal adalah 15 Newton. Iya kan? Jadi tidak terlalu sulit. Pertanyaan C, periode bandul. Ya, periode. Anda sudah belajar di gerak melingkar? Ya, di channel ini sebelumnya kan gerak melingkar ya. Ini kalau waktu untuk menempuh satu putaran itu disebut periode. Ya, dan Anda sudah tahu periode ini ada hubungannya dengan omega, gitu. Omega itu apa? Atau V dulu. Kecepatan linear apa? Kecepatan linear itu omega kali R. Betul nggak? R-nya tahu tuh. Ya, R-nya tahu. 30 cm atau 0,3 meter. R-nya tahu. Omega itu adalah 2pi per T. Nah, jadi sebetulnya periode itu sembunyi di omega. Ya, ini 0,3. Gitu. Nah, berarti kalau mau cari periode kita harus cari V. V-nya berapa? Kecepatan linearnya berapa? Nah, ini kita dari pertanyaan B kan udah tahu F sentripetal kan? Jadi F sentripetal udah tahu kan? Ini 15 Newton. F sentripetal itu rumusnya apa? Sehingga ada kaitannya dengan V. Yaitu M V kuadrat per R. Nah, dari sini kan kita bisa hitung V. Ya enggak? Kalau kita masukkan F sentripetal berapa? 15. Ini 15. Massa 2 ya, massa 2. Ini V kuadrat. R 0,3. Jadi dari sini kita dapat V kuadrat adalah 15 kali 0,3. Berapa itu? 4,5 ya. 4,5 dibagi 2. Itu 2,25. Ya, 2,25. Kalau kita akarkan, ini hasilnya adalah 1,5 meter per sekon. Nah, dapat V-nya. Sekarang kamu masukkan lagi ke bintang. Ya, untuk ngitung periode kan. Jadi V-nya kita masukkan 1,5. 1,5 sama dengan 2pi kali 0,3. Ya, 0,6 pi. Oke, dalam pi aja lah per periode T. Oke. Jadi dari sini T-nya ketemu kan? Silang 1,5 dibawa ke bawah. Di atas 0,6 pi. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal Anda sederhanakan. Ya toh? 0,6 bagi 1,5. Kalikan 10. Ini 6. Ini kalau kita kalikan 10, 15. Pi. Nah, baru kita bagi 3. Ya, kalau kita bagi 3 ini 2. Kita bagi 3, 5. 2/5, 0,4 pi. Nah, seperti ini. Detik. 0,4 pi detik. Kalau Anda mau masukkan angka ya tinggal 0,4 kali 3,14. Ya, nggak ada masalah, itu hanya ngitung aja.
Ya seperti ini kalau soal esai. Jadi kita tidak boleh pakai rumus cepat. Kalau ditanya tegangan tali ya kita harus hitung tegangan tali. Ya, tegangan tali yang ini tadi ya. Ini. Cari dari keseimbangan. Dia tidak lompat-lompat kan. Berarti TY sama dengan MG. Ya, kemudian TY kita masukkan, TY adalah T cos theta. Dari sini kita dapat T. Ya toh? Kemudian cari gaya sentripetal. Gaya sentripetal tadi sudah. Ya. Gaya sentripetal itu adalah gaya menuju pusat. Di sini adalah TX. TX itu adalah T sin theta. Bisa kita hitung. Karena T-nya udah kita hitung di A. Kemudian periode. Berarti kita harus cari kecepatan. Karena periode ini sembunyi di kecepatan. Maka Anda pakai rumus gaya sentripetal mv kuadrat per R. Semua diketahui maka V-nya ketemu 1,5. Kalau V-nya udah ketemu tinggal dimasukkan di rumus gerak melingkar. Ya, di video sebelumnya. V sama dengan omega kali R. Omega itu adalah 2pi per T. Nah, V-nya udah tahu maka T-nya ketemu. Ya, demikian. Jadi tidak terlalu sukar. Yang penting konsepnya Anda kuasai. Dan perhatikan untuk ayunan kerucut. Anda bisa pakai rumus kalau multiple choice. Anda bisa pakai rumus ini. Ayunan kerucut mana tadi? Nah ini. Ayunan kerucut. V kuadrat per RG sama dengan tan theta. Ya. Jadi kalau misalnya soal pilihan ganda nih. Berapa kecepatan? Ini. Berapa kecepatan? Anda tinggal pakai rumus ini. Di ayunan konis. Jadi V kuadrat akan sama dengan RG tan theta. Gitu. R-nya berapa? 0,3. Gravitasi berapa? 10. Tangan theta Anda cari dari sini kan? Ya. Tangan theta adalah 3/4. Ya toh? Sisi di depan dibagi ini. Ya, 3/4. Ya, cari dari segitiga siku-siku itu kan? Ya. Udah ketemu ini. Ya, kalau Anda kalikan kan ini 0,3 kali 10, 3. Ya, 3 kali 3. 9/4. Nah, begini. Kemudian V-nya Anda akarkan. Akar dari 9, 3. Akar dari 4, 2. Maka ketemu 1,5 meter per sekon. Ini jawabannya. Ya. Kalau multiple choice, cari V-nya tuh. Sama kan 1,5. Gitu. Kalau ini kan kita esai, jadi kita pakai rumus. Oke, terima kasih. Anda telah mempelajari video kami di channel Martin Kanginan ini. Dan dengan demikian dinamika partikel saya anggap selesai untuk review uji kompetensi. Ya, satu soal esai, 13 soal multiple choice dari nomor ganjil nomor 1 sampai 25. Ya, semoga Anda bisa pahami dengan baik. Kemudian kalau Anda tidak memahami teorinya, teori secara terinci Anda bisa lihat di channel ini. Ada dinamika partikel part 1 sampai part 4. Part 1 itu pembukaannya. Mulai dari hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton seperti apa ilustrasinya. Kemudian nanti di dinamika partikel part 2 mungkin nanti ada gaya normal, gaya berat. Kemudian di dinamika partikel nanti mungkin ada gaya gesek, ada tegangan tali dan sebagainya. Kemudian kalau Anda masih mulai dari sekarang ingin mempelajari soal-soal tes masuk perguruan tinggi, di channel ini juga ada UTBK ya tentang dinamika partikel. Ya, silakan dipelajari. Mungkin soalnya agak lebih sedikit sulit dan di situ juga ada tips-tips ya, ada tips-tips. Kemudian kalau Anda ingin mengikuti seleksi kompetisi sains nasional di channel ini juga ada dinamika partikel kalau nggak salah sampai 6. Ya, dinamika partikel teori untuk Olimpiade Sains dan juga sudah ada soal-soal seleksi KSNK tingkat kota untuk tahun 2021 ya di simulasi dan soal sesungguhnya. Itu juga ada di channel ini. Jadi channel ini lengkap ya. Kalau Anda mau belajar saja maka semuanya sudah lengkap, tidak perlu lagi Anda belajar dari yang lainnya. Oke? Kalau masih Anda merasa kurang dari buku ini latihannya, maka Anda bisa pakai seperti kemarin. Ini ada soal penuntun belajar fisika. Ya, di sini ada ribuan soal dan cukup bagus karena melibatkan soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Dan ini adalah buku teori yang sangat bagus, baik contoh soal maupun
ilustrasinya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya Martin Kanginan. Terima kasih.